Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Bijak. Hari ini kita akan membicarakan tentang virus corona yang sedang melanda di Indonesia maupun di dunia. Utamanya kita akan membahas virus corona yang sebarannya ada di Kota Pagar Alam. Untuk itu bersama saya telah hadir seorang dokter untuk menemani kita. Kita ketahui bahwa data-data yang masuk pemerintah itu jelas bukan data real, karena banyak sekali masyarakat yang tidak melaporkan gitu kan. Salah satunya Jadi ini data-data itu data yang terdata maksudnya. ya, jadi data yang keluar saat ini yang terkonfirmasi dengan keterbatasan fasilitas pemeriksaan laboratorium. Nah, saya jelaskan lagi mengenai pemeriksaan laboratorium. Orang saat ini kan berbondong-bondong rapid test, Ya. PCR segala macam. Sebenarnya kalau dalam dunia kedokteran kita ada yang namanya gold standar, ya, standar baku emas untuk menegakkan suatu diagnosa. COVID-19 ini adalah swab. Jadi swab itu dia diambil dari tenggorokan. Dari tenggorokan. Jadi di pulasan dari tenggorokan itu yang dibawa diperiksa. Karena tempat tinggal virus ini adalah di saluran pernafasan. Betul. Penyebarannya pun melalui droplet. Droplet itu adalah percikan pernafasan. Kalau bahasa dusun ini, kalau ngomong galak ini nih, hujan lokal ini merencik. Itulah apa penyebaran COVID itu dari situ kan. Sama seperti TBC pun dari situ, dari dari droplet. Jadi standar baku itu dari swab tenggorokan diperiksa. Ketika dia terkonfirm bahwa itu positif, baru dia dinyatakan positif COVID-19. Nah, bagaimana dengan rapid test? Ada sisi kelebihan dan kekurangan antara PCR swab tadi dengan rapid test. Kalau rapid test dia mudah dilakukan. Dia hanya mengambil darah, Sampel darah. sampel darahnya. Dia tetapi yang menarik adalah rapid test ini dia mendeteksi antibodi. Jadi begini, pemirsa channel Kang Bijak ini mungkin saya jelaskan sedikit, mungkin banyak juga sudah tahu. Setiap tubuh kita ketika terinfeksi suatu virus, kita itu tubuh punya sistem daya tahan Imun, daya tahan kekebalan tubuh tadi. Dia akan memproduksi setelah dia mengenali virus yang jenisnya ini, jadi imunnya kayak tentara. Wah, ini ada musuh masuk, strateginya begini, ada dibuat strategi, dia bentuk pasukan khusus untuk menangani musuh tadi. Nah, itu disebut antibody. Jadi seperti kita tahu pada virus, pada kasus hepatitis B yang diperiksa itu kan bukan virus hepatitis B, tapi diambil darah diperiksa anti HBsAg. Jadi kalau sudah terdeteksi ada antibody HBsAg, artinya orang tersebut sudah pernah terinfeksi virus HBsAg tadi, hepatitis B. Nah, sama pada kasus rapid test ini yang diperiksa itu hasilnya adalah reaktif atau non reaktif. Jadi kalau dia reaktif, artinya di dalam tubuhnya itu dalam tubuh sudah terbentuk antibodi. Sudah terbentuk antibodi untuk melawan COVID-19. Nah, kalau dia non reaktif, berarti dia belum terbentuk antibodi. Nah, menjadi permasalahan kenapa akurasi rapid test tidak setinggi PCR? Dikarenakan tubuh membentuk atau menciptakan antibodi tadi itu butuh waktu. Itu 1, 7, bahkan terakhir untuk sepakatan itu 8 hari baru terbentuk antibodi tadi. Jadi begitu COVID-19 masuk ke dalam tubuh, ada proses tubuh untuk mengenali lalu membentuk, baru 8 hari kemudian dia terbentuk antibodi. Artinya apabila seseorang diperiksa saat ini rapid testnya non reaktif, tidak menjamin dia tidak terinfeksi COVID-19. Kenapa? Kalau dia sudah sedang terinfeksi, baru terinfeksi 2 hari, jelas belum terbentuk antibodi. Sehingga hasil rapid testnya menjadi non reaktif. Itu untuk masalah pemeriksaan laboratorium tadi. Oke, jadi sekarang ini yang menjadi masalah adalah katakanlah masyarakat atau pemirsa sudah mulai mengenal dari penjelasan Pak Dr. Tagar tadi mengenai virus COVID-19 ini. Nah, menjadi persoalan bagi kita bagaimana kita melakukan tindakan antisipatif supaya kita bisa terhindar dari serangan COVID-19 ini, Pak Dokter. Nah, jadi ini yang menarik yang saya sampaikan. Kalau di awal-awal kita bilang garda terdepan itu adalah tenaga medis, para medis, relawan, ya kan. Sekarang kita harus merubah mindset. Saya garis bawah ini. Pernyataan saya dalam video ini pun mungkin suatu saat akan bertentangan dengan apa yang ditemukan di belakang hari.
karena virus COVID-19 ini sangat genuine, benar-benar apa ya? Baru sehingga penelitiannya masih sangat minim dan masih perlu proses yang Oh panjang. jelas. Seperti orang bilang, oh bisa nggak ciptain vaksin apa? Vaksin Corona. Tercepat dalam sejarah dunia kedokteran tuh vaksin Ebola. Itu pun butuh waktu 12 bulan, 1 tahun. 1 tahun. Berhasil. Vaksin SARS gagal. Ya. Vaksin flu babi gagal. Jadi untuk ciptakan vaksin itu butuh proses yang lama. Jadi corona ini akan terus dinamis. Perkembangan informasi akan sangat dinamis seperti dulu bahwa WHO menyarankan pakai masker bagi yang sakit, yang tidak sakit tidak usah pakai masker. Tiba-tiba berubah. Masker untuk sedunia. Jadi memang kita masih sangat dinamis. Jadi update informasi seperti ini sangat dibutuhkan ya bagi para influencer seperti kalau di Pak Garalmi, Kang Bijak ini kita tahu dia influencer, beliau juga admin Dango Bersama. Peran-peran influencer ini kalau bisa membantu pemerintah dan masyarakat menjadi corong informasi, hal-hal yang edukatif. Nah, balik persoalan tentang pencegahan tadi. Pencegahan tadi dia adalah seperti yang sudah dilakukan pemerintah saat ini, negara kita sudah memberlakukan pembatasan sosial skala besar. Skala besar. Ya. Nah, itu sudah dilakukan. SBB ya. PSBB ya. PSBB ya, skala besar katanya. Bukan PSBB ya. Kalau PSBB itu pelajaran sekolah zaman dulu. Nah, ini PSBB ya. PSBB. Ya, jadi pertama sekali adalah Pak Presiden Jokowi telah mengumumkan saatnya kita bekerja di rumah, terus lagi belajar di rumah, kan? Study from home, terus lagi beribadah dari rumah. Inti apa? Kita melakukan yang namanya social distancing. Wah, ini lemat bahasa ini. Mun kita cuma dosennya agak susah ngerti. Disederhanakan dikit dong. Jadi social distancing itu bahasa nining kita sandi mana tuh? Nenekku yang rambut emas lah. Kuning rambut. Social distancing dari bahasa Inggris, distancing itu berjarak, sosial tuh. Jadi maksudnya berjarak secara sosial. Artinya apa? Dikarenakan penularan COVID-19 ini dia harus melalui kontak langsung ya. Ya, dia harus melalui kontak. Dia tidak bisa bukan airborne itu dari udara, enggak. Dia memang harus kontrak droplet tadi kan. Droplet. Atau misalnya dropletnya di meja, saya pegang meja, saya pegang muka, akhirnya dia pindah. Dia harus ada kontak fisik. Jadi social distance itu adalah pembatasan kita dalam berlaku secara sosial. Kalau contoh-contoh kita di dusun ini seperti apa itu? Kalau kasar bahasa dusun, social distancing itu didena undak-undai. Yang undak-undai. Kalau damping nanti karena rindu nak ngopi, undang-undang kan. Itu mengurangi pemutusan mata rantai penyebaran tadi. Itu social distancing. Lalu WHO mengeluarkan pergantian istilah. Dia tidak menggunakan yang namanya social distancing, tapi physical distancing. Nah, tuh apa itu physical distancing? Ini remote-nya bahasa neneng gumba abang. Jadi kalau physical distancing itu jarak fisik. Jadi kan kita kan tidak bisa membatasi orang untuk tidak bersosial. Betul. Salah satu contoh adalah walaupun tidak ketemu fisik, kita bersosial melalui gadget segala macam. Atau orang-orang yang bekerja yang harus mau tidak mau ada kontak fisik seperti saya, tenaga medis, perawat, bidan ataupun pegawai-pegawai seperti teller bank yang dia harus buka bank, ini dia harus bertemu dengan orang, yang dilakukan adalah physical distancing, jarak fisik. Kita ini masuk tidak nih dok? Sedepul. Olah tapi ini sedepul. Semeter. Berarti lah masuk physical distancing ya. Menjemput yang hebatnya berganci itu. Dapat pula 2 meter. Kebetulan kita masih normal kan. Di hujan lokal. Nah jadi kalau itu dilakukan physical distancing, jadi berjarak secara fisik. Semeter minimal. Jadi kalau bahas nining kita, sandi penuh kelain. Jadi social distancing. Kalau physical distancing, social distancing tadi di denak undak. Physical distancing di denak dampengi ge. Jadi lagi kita ngobrol. Jadi dampingi empuk itu. Apalagi yang perlu yang bukan muhrim ya. Jangan kamu dampingan. Modal Indonya itu itu physical distancing. Betul. Jadi untuk mencegah pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah ya social distancing atau physical distancing, menjaga pola hidup bersih dan sehat. Jadi kita tahu bahwa
droplet tadi apabila dia berada di meja, di tempat, di manapun, di kursi, tangan kita menyentuh tidak sengaja, kita sering sekali tangannya memegang area muka, kepala. Sedangkan pintu masuk COVID-19 itu di mukosa mulut, tenggorokan, hidung, ya kan? Kalau mata masih ada yang membicarakan iya atau tidak, itu masih dalam penelitian. Betul. Tapi yang pasti saluran pernapasan. Jadi tidak biasa menyentuh yang bukan haknya. Ya. Lagi yang bukan murim. Kalau yang bukan haknya jangan sentuh. Dalam artian tadi menghindari kontak hal-hal yang tidak perlu. Ketika memang harus melakukan kontak, memegang suatu benda, biasakan sebelum memegang tubuh atau lagi memegang orang lain, keluarga, suami, anak, istri, kakak, adik, itu adalah membersihkan tangan dengan mencuci tangan. 7 pola cuci tangan tadi dengan sabun dan air mengalir. Karena COVID-19 ini dia akan mati dengan deterjen. Dengan sabun ya. Jadi berarti dengan seluruh cairan yang seperti kita lihat di media sosial itu banyak sekali campuran zat-zat kimia yang tercampur, itu sebenarnya virus ini dengan cukup sabun sudah hilang. Sudah hilang. Dia jadi ada lapisan lemak di virus COVID-19 itu yang dia akan hancur ketika dia kena deterjen. Jadi cuci tangan, terus lagi menjaga pola hidup sehat, ya, makan makanan yang bergizi, terus lagi istirahat yang cukup, olahraga teratur, terus lagi konsumsi vitamin, suplemen kan. Dan terakhir yang paling penting, tetap kita ikhtiar itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa. Karena saya sangat yakin, kita pun harus yakin terjadinya pandemik ini pun atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia mengizinkan, dia juga nanti akan yang menghilangkan. Ini terakhir nih Pak Dokter Tagar. Apakah kebiasaan kita lokal atau kearifan lokal ini ada mencegah paling tidak mencegah lah penyebaran virus ini? Sebenarnya sudah ada kearifan lokal, bukan hanya di Besemah tapi di daerah lain. Kita seperti daerah dulu menempatkan tempayan di depan rumah. Tempayan itu isi air, bisa ada gayung, kan. Nah, itu untuk orang sebelum masuk ke rumah tuh di Jawa, di Sunda itu mereka mencuci tangan pulang dari ladang, dari kebun. Kita pun seperti itu. Balik sandi besiang kawe tadi, balik sandi nyawa tadi kan. Karena kan dipancur kuda ya, bersih kuda. Jadi itu sudah kebiasaan yang baik yang harus lebih digalakkan lagi. Paling ditambahkan dengan mencuci tangan dengan sabun, Yang kedua lagi kan sekarang lagi rame nih katanya berjemur, sunbathing, atau jemur. Katanya dari jam 8 sampai jam 10 katanya. Karena itu vitamin D lagi tinggi dan bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membunuh virus-virus yang ada dalam tubuh. Hal ini sebenarnya tidak baru. Di Besemah sudah ada. Ya. Cuman dulu mungkin konotasinya tidak bagus. Katanya untuk orang pemalas itu kalau berdiam. Jadi bukan berdiam ya. Ngambil matahari. Matahari diambil. Sebenarnya tradisi yang bagus. Yang perlu digalakkan lagi itu kan ngambil matahari. Itu untuk penyerapan vitamin D. Vitamin D dari jam 8 sampai jam 10. Betul. Nah, itu jadi banyak kebiasaan ya makan. Nah, seperti pagar alam ini kan kita tahu kan sawah banyak, sayur banyak, makan makanan yang sehat, organik, minum bahan pengawet itu pun sangat bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, Pak Dokter, minum dulu Pak Dokter, walaupun ini kita cukup jalan ini cukup aman bagi kita. Dan ini ada dari Otoy. Mudah-mudahan ini sangat higienis sekali bagi bisa di zaman virus ini juga sangat terjamin kebersihannya. Ini kopi ya? Kopi Otoy. Ya kan ini kan katanya mendusun kan. Ini kopi kuda emang kedang. Oh iya. Jadi mungkin ini kan ada meningkatkan daya tahan tubuh. Modifikasi di Medusun ini. Kopi Otoy. Closing statement Pak Dokter Tagar. Sebelum kita menutup channel Kang Bijak ini, apa sih pesan-pesan dari seorang dokter kepada masyarakat Kota Pagar Alam dalam menghadapi virus corona ini? Pesan yang ini sampaikan adalah ya satu, tetap ikuti himbauan pemerintah. Himbauan pemerintah tetap nomor satu yang kita pegang. Kita ikuti karena pemerintah pasti mengambil kebijakan sudah berdasarkan kajian kan. Kalaupun banyak dirasakan beberapa pendapat ahli kebijakan pemerintah masih ada yang kurang sana sini, sangat maklum. Wajar. Negara sekuat dan seadidaya Amerika pun kelabakan. Betul. Apalagi negara Indonesia kan. Jadi kita terus berbenah, pemerintah pun jangan antipati dengan masukan. Kritik dan masukan. Karena itu tadi saya bilang COVID-19 sangat dinamis. Jadi dia akan terus ada perbaruan, updating lagi tentang penanganan ataupun pencegahan penyebaran COVID-19 ini kan di dunia.
Jadi pemerintah jangan antipati, masyarakat pun harus mengikuti himbauan pemerintah. Yang dihimbau sudah baik. Tetapi kalau untuk memang penyebaran itu tadi, kita harus merubah mindset. Ya. Apa itu mindset masyarakat Pagarawan yang harus kita rubah supaya kita benar-benar siap menghadapi virus corona ini, Dok? Mindsetnya tuh yang harus dirubah adalah bahwa selama ini dibilang garda terdepan itu adalah medis, para medis, relawan. Betul, garda terdepan, ujung tombak dalam penanganan. Ya. Setelah ada orang yang sakit, PDP atau terkonfirmasi, dia akan menjadi garda terdepan. Resikonya pun dia paling mungkin terinfeksi. Nah, tetapi saat ini untuk memutus atau mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 ini, garda terdepannya justru ada di masyarakat. Ya. Itu ada di masyarakat. Ini saya sampaikan di channel sini bahwa adanya misinformasi bahwa katanya orang yang bisa terkena COVID-19 itu hanya umur yang tua, yang ada penyakit. Oh, itu tidak betul. Data di dunia menyatakan justru umur 20 sampai 40 terbanyak. Karena Pak, probabilitas kemungkinan sering traveling, berpergian, nongkrong, hangout, kongko itu justru umur-umur produktif 30. Tapi mereka ketika terinfeksi, karena daya tahan tubuhnya sehat, masih muda, tidak sakit. Pulang ke rumah, ketemu kakeknya, ketemu neneknya, ketemu anak kecil yang daya tahan tubuh lebih lemah, itu yang jadi penyakit. Jadi justru ujung tombak pemutusan mata rantai ini ada di masyarakat. Itu tadi ikut himbauan pemerintah. Jangan banyak keluar rumah apabila sangat tidak diperlukan. Apabila harus perlu keluar rumah, gunakan masker. Ya kan? Masker pun untuk saat ini pemerintah menghimbau hanya cukup masker kain bagi yang sehat kan. Karena kelangkaan APD, jadi masker medis hanya untuk tenaga medis yang menggunakan. Sering melakukan mencuci tangan ya sebelum menyentuh tubuh atau menyentuh orang lain gitu kan. Makan makanan yang bergizi dan sehat, istirahat yang cukup. Istirahat sangat mempengaruhi daya tahan tubuh. Kita kan tahu kalau bahasa dusunnya selemu. Selemu itu obatnya paling di dokter paracetamol, tidur 3 malam kan tidur cepat. Hari keempat lah kan. Nah, jadi daya tahan tubuh itu akan jadi lebih kuat kalau istirahatnya yang cukup ditambah olahraga. Oke. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Tagar Yagun yang telah memberikan penjelasan yang cukup transparan bagi kita semua. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Dr. Tagar ini dapat memberikan hasanah pengetahuan bagi kita semua. Dan pesan sangat menarik dari Dr. Tagar tadi adalah garda terdepan dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 adalah di masyarakat. Yuk kita masyarakat terus melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti yang disampaikan oleh Dr. Tagar tadi. Mudah-mudahan virus ini cepat bisa berlalu dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Amin. Saya Kang Bijak, selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten selanjutnya di channel Kang Bijak. Terima kasih.